Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali beroleh kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ibadah PH kita. Namun saat ini sebelumnya kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Ya, pujian lama ya Bapak Ibu ya. Kita katakan bersama, bulu yang terkulai, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Ada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Ku terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi kita pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suhu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suhu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami masih bisa ada sebagaimana ada. Dan di waktu yang indah ini Tuhan, kami gunakan untuk kami bersama-sama melihat kembali kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan, supaya kami semakin mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berhadirat atas kami, menolong setiap kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, maupun umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, sebab kami bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya kami selalu hanya tertuju dan terfokus kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu, Engkau kuasai seluruh kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Hati, pikiran hamba-Mu dan perasaan, bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang kuasai, supaya hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Maafkan, puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin ada yang baru bergabung, selamat datang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya yakin percaya bahwa kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Kita semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Kalau mungkin yang hari-hari ini mengalami kelemahan fisik, tetap berdoa kepada Tuhan, dan juga kita tetap ikuti segala aturan-aturan yang ada untuk menjaga protokol kesehatan, supaya kita tetap dalam keadaan yang baik. Kalau mungkin mengalami gangguan fisik, kita tetap beristirahat, tetap makan yang cukup, dan supaya kita tetap senantiasa ada dalam keadaan yang baik. Dan kesempatan yang indah ini kita juga gunakan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan, Bapak Ibu ya. Oke. Di hari-hari ini kita sudah banyak belajar tentang Injil, kita banyak belajar tentang hal-hal yang mengenai mulai dari pendahuluan tentang Injil. Kita belajar, bahkan kita sudah mengawali Injil Matius, kita dimulai dengan
silsilah Yesus Kristus. Hari ini juga saya akan mengajak kita untuk melihat kembali sedikit Bapak Ibu ya, karena saya merasa ada hal-hal yang perlu untuk saya bagikan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini juga penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena memang kalau kita belajar tentang silsilah Bapak Ibu ya, kita akan membaca, saya ajak kita untuk membaca ya sekali lagi. Ya, di dalam Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ya Bapak Ibu ya. Silsilah Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah baca silsilah, kita sudah banyak mengerti bahwa silsilah itu merupakan susunan keluarga atau nenek moyang ya. Kalau di dalam terjemahan baru daftar nenek moyang dikatakan ya, daftar nenek moyang dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, di sini kita akan lihat silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oke. Nah, itu sampai ayat yang ke-16. Terus lanjut yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Oke, Bapak Ibu, ya maafkan. Nah, ketika berbicara tentang silsilah kita baca ini memperanakan ini mulai dari Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan dan seterusnya. Bagaimana respon Bapak Ibu ya, atau gimana ya rasanya atau reaksi Bapak Ibu ketika mendengarkan saya membaca itu? Mungkin kadang-kadang kita merasa aduh kok kayak gini ya, kok firman Tuhan itu kayak gini ya. Cuma hal-hal mungkin kita berpikir wah, cuma hal-hal seperti ini kok harus dituliskan sih. Mungkin kita berkata apa sih pentingnya ini? Kita sudah belajar banyak hal tentang ini tentunya, tetapi ini bukan hanya sekedar ditulis Bapak Ibu ya, tetapi seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa ini memiliki maksud, atau dalam penulisan ini kita tahu Rasul Matius tentu mempunyai tujuan untuk menuliskan atau memulai Injil itu dengan silsilah Yesus Kristus. Kita sudah belajar banyak bahwa salah satu hal yang ditekankan oleh Rasul Matius adalah dia ingin menjelaskan atau menekankan, menyampaikan kepada orang Yahudi, orang Israel, khususnya kepada bangsa Yahudi waktu itu, untuk menyatakan bahwa Yesus ini dia adalah Raja yang selama ini dinantikan. Dia adalah Mesias, seperti yang dikatakan atau yang difirmankan oleh Tuhan. Dia inilah, coba kita lihat, coba misalnya gini ya, kalau saya bahasakan sederhana kira-kira seperti ini. Ini loh, selama ini yang sudah kita nanti-nanti,
Kita semua sudah dinyatakan. Orang inilah Mesias. Nah, kalau kita lihat, coba mungkin dia lihat ada orang yang kurang percaya, mungkin terus dia katakan, coba mari kita lihat garis keturunannya. Oh, ini lihatlah ya, ini Yesus Kristus, ini dia ini anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan sampai seterusnya, sampai kepada Yusuf suami Maria yang memperanakan Yakub, yang memperanakan Yesus. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang benar-benar luar biasa. Allah begitu memperhatikan sampai hal-hal yang demikian, menghilangkan paradigma atau pemikiran-pemikiran orang, supaya orang menghilangkan pikiran yang tidak percaya atau meragukan tentang Injil itu sendiri, meragukan tentang Yesus, mengatakan, oh, apa buktinya kalau Yesus itu adalah Mesias? Apa buktinya kalau Yesus itu memang yang selama ini kita nantikan, yang dijanjikan oleh Tuhan? Apa buktinya? Mungkin orang akan berkata itu. Tetapi dengan adanya silsilah ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa sudah tertera di sana bahwa Yesuslah Mesias, dialah anak Daud, anak Abraham. Sebab seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri mengatakan bahwa dari keturunan Daud akan ada seorang yang memerintah dan kerajaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, di sini kita melihat bahwa luar biasanya Tuhan, dia memperhatikan sampai hal-hal yang demikian. Nah, tidak hanya seperti itu Bapak Ibu, kita juga sudah percaya, kita sudah belajar bahwa Yesus itu adalah Raja atau Kristus, dia adalah pembebas umat manusia dari segala dosa mereka. Saat ini saya akan mengajak kita untuk kembali melihat tentang silsilah ini. Kita akan melihat beberapa hal. Ya. Nah, di sini yang ingin saya katakan kepada kita, di situ di ayat yang pertama di sana dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi inilah silsilah. Jadi inilah asal, atau mungkin dikatakan bisa juga, maksudnya bisa kita katakan demikian. Inilah permulaan. Itu adalah terjemahan-terjemahan yang lain, dan beberapa penafsir itu sangat sepakat dengan hal ini, bahwa inilah asalnya, atau inilah permulaan, atau bahkan ini kata ini dikatakan inilah silsilah ini, kata itu dibuat atau disamakan dengan kata Genesis atau permulaan. Jadi disamakan dengan keadaan waktu penciptaan awal. Jadi inilah permulaannya, jadi permulaan pada mulanya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini dikatakan inilah silsilah, jadi inilah asal atau permulaan. Terus yang selanjutnya itu dikatakan memang sering kali atau memang dihubungkan dengan penciptaan, dengan awal penciptaan. Ada sebuah penciptaan baru di dalam Kristus, sehingga kalau kata itu yang digunakan, orang-orang itu atau penafsir itu juga mengatakan bahwa ini mereka menyimpulkan bahwa, dan saya juga sepakat dengan hal itu, bahwa ada sebuah penciptaan baru di dalam Kristus. Bukan ciptakan dunia yang baru, bukan Bapak Ibu, bukan ciptakan mungkin alam yang baru, bukan ketika Yesus datang ke dunia, bukan. Tetapi ini merupakan suatu hal yang memang benar-benar nanti kita akan dapatkan di dalam Kristus. Nah, seperti yang sudah kita belajar bahwa kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan dari Rasul Paulus juga, di sana kita akan melihat bahwa kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, jadi sangat cocok ya Bapak Ibu ya, atau tidak bertentangan dengan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Jadi dikatakan inilah asal atau inilah permulaan, itu disamakan dengan kata itu disejajarkan dengan penciptaan awal. Pada waktu langit dan bumi diciptakan. Nah, di dalam Kristus itu pun dikenakan kata yang sama juga, bukan kata yang sama maksud saya, tetapi kata itu disamakan, disejajarkan ya. Jadi ada satu keadaan yang baru di dalam Kristus, karena memang keadaan dunia ini yang sudah rusak, yang sudah bobrok karena dosa, dan Yesus datang untuk membawa suatu hal yang baru bagi kita. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita akan masuk di dalamnya. Kita akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya bahwa tentang silsilah Yesus itu bukan hanya sekedar menjelaskan tentang inilah keturunan Tuhan Yesus Kristus mulai dari Abraham. Bahkan kalau Bapak Ibu baca
di dalam kitab Lukas bukan hanya dari Abraham saja. Ini kan kalau Matius dia memulainya dari Abraham ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Lukas bahkan sampai ke Adam, sampai kepada Allah sendiri. Nah, nanti kita akan lihat kenapa bisa demikian. Nah, jadi permulaan atau inilah silsilah, inilah asal. Jadi Tuhan Yesus itu berasal dari sini. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa memang ada suatu hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Matius yang untuk disampaikan kepada kita semua bahwa memang di dalam Kristus kita ini semua akan diciptakan baru di dalam Kristus ya. Jadi bukan kehidupan tubuh kita ini menjadi tubuh yang lain lalu kita tinggalkan yang ini, bukan Bapak Ibu, kita tetap sama, hanya kehidupan kita, hati kita, pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan supaya kita itu dan kita dibenarkan dan kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, nah ada di sana kita akan temukan kata inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya menyimpulkan bahwa hal ini memang secara tidak langsung, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Secara tidak langsung, Yesus Kristus itu kita bisa memahami bahwa Yesus ini bukan anak biologis dari Yusuf dan Maria. Nah, kalau kita baca di dalam keturunan-keturunan yang lain, kita lihat bahwa di sini dikatakan Abraham memperanakan Ishak dan seterusnya. Tetapi kalau kita sampai di ayat yang ke-16 tadi dikatakan bahwa Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi bukan lagi Yusuf memperanakan Yesus dari Maria. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini memang berbeda dengan yang lainnya. Bahwa Yesus itu memang spesial. Memang dia manusia, tetapi dia adalah dikandung oleh dari Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Orang-orang atau penafsir pada umumnya juga mengatakan bahwa ini menunjukkan satu hal yang penting untuk kita pahami bahwa Yesus itu memang dia masuk di dalam daftar keturunan manusia, di dalam daftar keturunan dari Daud dan Abraham, tetapi dia ini bukan anak biologis ya. Jadi bukan anak yang lahir dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan, bukan. Ya, jadi menunjukkan bahwa Yesus ini adalah memang benar-benar dikandung dari Roh Kudus. Jadi sekarang kita percaya ya Bapak Ibu ya, kita bisa melihat bahwa walaupun Yesus itu masuk di dalam daftar keturunan dari bangsa Israel, khususnya di suku Yehuda itu, tapi dia adalah benar-benar dari Allah. Jadi kita memahami bahwa Yesus memang adalah benar-benar dari Allah. Kita mengerti dan kita terima dari ayat ini, dari silsilah ini, kita sudah mengerti, kita sudah memahami Allah menunjukkan sedemikian rupa atau sedemikian baiknya Tuhan itu menunjukkan kepada kita supaya kita itu benar-benar percaya bahwa memang Yesus memang adalah manusia tetapi dia juga adalah Allah. Dan sebab itu dia disebut sebagai Mesias atau disebut sebagai pembebas yang layak untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bahwa Yesus itu walaupun dia itu dari kata anak Daud, anak Abraham, terus kita hubungkan dengan Yesus, maka kita sudah mengerti bahwa dia bukanlah anak yang merupakan hasil hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan. Atau secara, ya saya jelaskan lagi bahwa bukan hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Nah, di sini kita akan juga melihat dua nama besar tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi ada dua nama besar yang menjadi
sorotan penting bagi Rasul Matius ini. Dia melihat tentang Abraham dan juga Daud. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa orang percaya dan dia ini adalah leluhur dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, dari Abraham ini lahirlah keturunan dan Ishak dan Yakub, terus seterusnya dari Yakub ini lahirlah ke-12 suku dari bangsa Israel. Nah, jadi tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, Abraham adalah bapa orang percaya. Ini salah satu yaitu Daud dan Abraham ini adalah bapa dari semua orang yang percaya, dan bapa dari semua orang yang percaya itu akhirnya terwujud. Kalau Bapak Ibu mungkin suka membaca, Bapak Ibu juga akan menemukan di sana dikatakan bahwa terpenuhi, bahwa tentang Abraham itu sebagai bapa orang percaya itu semua terpenuhi di dalam Kristus. Atau saya katakan secara simpelnya bahwa Abraham sebagai bapa orang percaya itu diwujudkan atau terwujud di dalam Kristus. Ini satu hal yang memang luar biasa, yang sangat memang luar biasa bagi kita semua. Jadi memang Allah itu merancang segala sesuatu itu sedemikian rupa, dan sampai hal-hal yang demikian itu benar-benar sangat diperhatikan oleh Tuhan. Nah, semuanya itu di dalam Yesus Kristus, semua orang yang percaya disatukan. Dan kita semua sebagai orang-orang yang percaya itu beroleh bagian dalam dari janji Allah atau segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Nah, jadi kita juga beroleh bagian dari berkat-berkat Tuhan itu. Nah, ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kita bandingkan ya, kalau kita tentunya saya tidak ingin membahas lebih jauh tentang Abraham ini, tentunya kita sudah banyak tahu tentang kisah dari Abraham ini, seluk-beluknya Abraham kita tahu. Tetapi hal yang luar biasa kita lihat dari Abraham, dia memang sosok yang luar biasa. Bahkan Tuhan pun mengakui akan hal itu. Abraham itu sangat luar biasa, khususnya dalam imannya, sehingga dia dikatakan dia menyandang gelar sebagai bapa orang percaya atau bapa orang-orang beriman. Di sini hal yang penting bahwa kita lihat bahwa ternyata itu semua terwujud atau nyata di dalam Kristus. Kalau kita hanya lihat dari sisi bangsa Israel, kalau kita hanya lihat dari bangsa Israel saja Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa memang kalau hanya lihat dari bangsa Israelnya saja, kita akan berpikir, oh ternyata Bapak orang beriman Abraham itu ternyata, kalau kita lihat bahwa ternyata yang disebutkan semua orang beriman itu ternyata hanya orang-orang Israel saja. Nah, tetapi tidak Bapak Ibu ya. Di sini melalui Kristus akhirnya Injil tersebar ke semua daerah, seluruh wilayah, dan setiap orang yang percaya kepada Injil itu, maka kita semua menjadi anak-anak Abraham. Ya Bapak Ibu ya, termasuk juga kita adalah anak-anak Abraham, anak-anak Allah. Ini hal yang memang luar biasa Bapak Ibu. Abraham, bapa orang percaya. Dan kita akan lanjut lagi Bapak Ibu. Ya. Oke, di sini satu nama lagi. Tadi Abraham, yang saya katakan adalah dua nama besar yang memang menjadi sorotan ataupun yang menjadi awal atau titik awal dari yang dimulai oleh Rasul Matius dari silsilah itu. Yang pertama tadi adalah Abraham, terus yang kedua adalah Raja Daud atau Daud ya. Dia adalah Raja Israel, pemimpin yang luar biasa ya, seorang tokoh yang sangat berpengaruh bahkan di zamannya Bapak Ibu, bahkan sampai sekarang ya, memang luar biasa pengaruhnya dari Raja Daud ini. Bahkan orang Israel begitu sangat mengagung-agungkan Raja Daud ini. Dia memang pemimpin yang luar biasa. Bahkan kalau kita bandingkan, memang kita lihat dari, kalau kita bandingkan kejayaan antara Daud dengan anaknya Salomo, itu lebih jaya Salomo. Kalau kita bandingkan ya, lebih jaya Salomo. Tetapi Daud namanya memang benar-benar tersohor, termasyhur ya. Jadi sehingga di sini saya katakan bahwa Daud ini memang tokoh yang sangat luar biasa. Memang bahkan juga Tuhan itu sangat mengakui akan hal itu. Sehingga hal ini dari keturunan Daud inilah
akan muncul seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, dari dua tokoh besar ini kita bisa melihat bahwa memang menjadi penekanan dari Rasul Matius yang ditekankan kepada Rasul Matius bahwa memang untuk hanya sekedar dia itu menyatakan bahwa ini memang tidak salah lagi. Percayalah akan hal ini, bahwa memang Yesus Kristus itu, memang dialah itu yang sudah diutus, atau dia itulah Mesias, dia itulah Raja yang sesungguhnya, yang selama ini kita nantikan, dia itulah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, masihkah kita meragukan akan hal ini? Kalau ada timbul di dalam keraguan kita kembali lagi kita baca firman Tuhan. Bahkan kita hanya melihat dari silsilah saja Bapak Ibu ya. Kalau orang baca silsilah Bapak Ibu, kita akan melihat anak ini dan seterusnya, ini dan seterusnya. Mungkin kita akan merasa jenuh, bosan, ngapain sih? Hanya hafal-hafal nama-nama orang saja, lihat-lihat nama orang saja. Apa sih untungnya? Mungkin kita pikir begitu. Tetapi ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Bahwa memang ditegaskan kembali bahwa Yesus itu memang adalah Mesias. Dia memang adalah manusia, tetapi memang bukan manusia yang sembarangan Bapak Ibu ya. Karena dia itu adalah memang dari Tuhan. Dialah yang diutus oleh Tuhan. Kalau sampai kita meragukan hal itu, betapa ruginya kita Bapak Ibu. Ya, dari sini kita belajar bahwa memang begitu kuatnya argumen atau begitu kuatnya fakta-fakta yang dinyatakan atau di firman Tuhan itu begitu sangat luar biasa menjelaskan kepada kita supaya kita itu menjadi percaya bahwa memang Yesus Kristus itulah Mesias, dialah Raja Damai yang dijanjikan untuk menjadi pembebas antara maksud saya untuk menjadi pendamai bagi kita semua, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Nah, kita akan lanjut, tadi kita sudah lihat tentang dua nama besar atau dua tokoh besar yang menjadi sentral dari bangsa Israel itu sendiri, yaitu Abraham dan Daud ya. Kalau kita lihat juga dari Raja Daud itu Bapak Ibu ya, memang dia dari keturunan, dia ada seorang raja, jadi tidak kita ragukan lagi karena dari keturunan raja. Kalau kita lihat seperti yang sudah dijelaskan di waktu-waktu yang sebelumnya, bahkan minggu kemarin, bahwa seorang raja dia akan melahirkan anak dan anaknya itu juga pun akan mewarisi tahtanya ya. Terus kita lihat ada, kalau kita baca Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-17 saya akan ulangi. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting. Kita akan melihat tentang 3 periode ya. 3 periode yang memang luar biasa yang dinyatakan di dalamnya. Ada seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Periode yang pertama. Terus yang selanjutnya ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan seterusnya, nanti kita akan lihat ya. Jadi Bapak Ibu, itu pada waktu periode yang pertama itu dari itu kita akan lihat itu kalau Bapak Ibu baca kembali. Saya tidak akan bacakan lagi, nanti Bapak Ibu bisa bosan ya. Dari Abraham sampai kepada Daud itu ada periode pra-monarki, atau pada saat itu masih sistemnya itu adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Tuhan, atau memang sebelum Daud itu ada satu raja, yaitu Raja Saul, tetapi memang itu masih sistemnya itu masih teokrasi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu teokrasi itu bahasa yang lain ya. Teokrasi itu artinya Allah yang memerintah. Kalau monarki itu berarti pemerintahan yang dipimpin oleh manusia dalam bentuk kerajaan. Nah, itu monarki. Nah, jadi pada waktu zamannya Abraham sampai pemerintahan Raja Daud itu masih sistemnya itu monarki ya, pramonarki saya katakan, atau teokrasi, di mana Allah yang memimpin bangsa Israel secara langsung. Dan yang itu
menurut beberapa pakar itu dikatakan itu waktunya itu rentan waktu itu kurang lebih 750 tahun. Nah, jadi dari 750 tahun itu selama 750 tahun dari bangsa Israel itu mulai dari Abraham, memang ini menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Dan kalau kita lihat ini periode ini, kita akan lihat ternyata seperti inilah keadaan bangsa Israel. Jadi ketika kita baca Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Memang kita akan baca sesingkat itu, tetapi ini merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang Bapak Ibu ya. Sampai dikatakan itu 750 tahun. Wow, itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya, kurang lebih 750 tahun. Itu suatu hal yang benar-benar luar biasa. Nanti kita akan lihat kenapa sih bisa sampai demikian. Terus itu selama itu ada 14 keturunan. Tetapi kalau kita lihat 14 keturunan, 750 tahun, ini rasanya nggak masuk akal Bapak Ibu ya. Tetapi memang demikian, ada ada hal-hal yang demikian yang memang sengaja dibuat demikian, karena itu merupakan cara mereka untuk mengingat atau supaya mereka itu bisa ingat keturunan-keturunan ini. Bahkan ada orang-orang yang sengaja untuk tidak dicatat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat kenapa demikian. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat itu adalah periode yang pertama, itu dari Abraham sampai kepada Daud. Itu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Allah secara langsung kepada bangsa Israel, mulai dari Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Nah, ini suatu hal yang memang kalau kita kembali melihat dari sejarah bangsa Israel itu, maka kita akan lihat di sana pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bagaimana jatuh bangunnya bangsa Israel, bagaimana mereka itu memberontak terhadap Tuhan. Tetapi kita akan lihat di sana juga begitu Allah sangat mengasihi umatnya. Begitu Allah sangat memperhatikan umatnya. Karena dia telah berjanji, dia akan senantiasa menyertai umatnya. Nah, terus yang selanjutnya kita akan melihat, karena pada waktu itu Bapak Ibu di sini kita akan lihat bahwa ada satu masa ketika bangsa Israel itu menolak Tuhan atau menolak pemerintahan yang dilakukan oleh, maksudnya menolak Tuhan untuk supaya mereka itu menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak mau selalu dipimpin oleh Tuhan ini dan itu. Mereka maunya supaya sama dengan orang-orang lain yang di sekitar mereka atau bangsa-bangsa lain yang di sekitar mereka. Mereka punya raja supaya mereka bisa melihat pemimpin mereka. Nah, itulah yang diinginkan oleh bangsa Israel dan muncullah Saul dan dia dilantik menjadi seorang raja. Tetapi dia pun memberontak ataupun dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menolak dia dan akhirnya Raja Daud Daud diangkat menjadi seorang raja dan memimpin bangsa Israel. Terus yang selanjutnya kita lihat setelah periode yang pertama, yaitu periode pramonarki maksud saya ya. Terus yang selanjutnya ada periode monarki di mana bangsa Israel itu sudah terus-menerus dipimpin oleh raja. Nah, di sini kita akan lihat bangsa Israel seperti yang mereka mendapatkan apa yang mereka mau atau Tuhan itu memberikan kepada mereka. Mereka ingin raja, Tuhan berikan raja kepada mereka. Dan ketika Saul ditolak menjadi raja, Tuhan melantik Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan Daud menjadi orang atau tokoh seperti tadi yang saya katakan yang sangat berpengaruh. Dia betul-betul berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan selama dia itu, walaupun kita juga melihat ada jatuh bangunnya Raja Daud, tetapi dia adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dia ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat, dia mohon ampun kepada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan itu benar-benar senang kepada Daud. Dan itu rentan waktu selama pemerintahan kerajaan dari bangsa Israel. Mereka itu diperintah oleh raja itu kurang lebih
400 tahun ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih 400 tahun masa pemerintahan monarki itu ya, atau kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan kurang lebih 400 tahun. Itu mulai dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel. Dan itu terdapat 14 keturunan. Nah nanti Bapak Ibu kita akan lihat hal ini ya. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, kenapa sih, apa sih untungnya kita pelajari akan hal ini? Nanti kita akan lihat, ternyata hal ini juga penting. Kenapa dikatakan itu, kalau hal ini tidak penting, tidak mungkin Tuhan itu mengizinkan atau membuat supaya Matius itu untuk mencatat ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dari 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Tuhan tidak mungkin hal-hal yang seperti ini kalau tidak ada faedahnya atau tidak ada maksudnya. Gak mungkin Tuhan itu izinkan hal itu dituliskan di dalam Alkitab yang kita percayai sebagai firman Tuhan. Nah gak mungkin Bapak Ibu ya. Saya akan percaya bahwa segala sesuatu yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar ya kepada kita semua. Sehingga kita mengerti tentang apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya kita akan lihat periode yang ketiga, yaitu post monarki. Setelah sistem kerajaan, jadi kerajaan bangsa Israel itu akhirnya sistemnya itu akhirnya putus ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak lagi di dalam, mereka memang di dalam pemerintahannya itu tidak ada lagi raja di sana ya. Jadi mereka diperintah, bukan diperintah ya, tetapi mereka ada pemimpinnya, tetapi bukan lagi seperti kerajaan yang sebelum-sebelumnya yang mereka lalui ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat bahwa selama post monarki itu rentan waktunya itu kurang lebih 557 tahun dari setelah pembuangan ke Babel itu sampai kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, dan di situ terdapat, dicatat di situ ada 14 keturunan. Jadi ada 14 di situ dikatakan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada terus 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan melihat kenapa sih Tuhan itu, apakah ini hanya sekadar untuk menambah-nambah, mungkin Matius hanya iseng-iseng untuk menulis itu 14. Tapi di sini kita akan melihat, kalau beberapa orang mungkin kalau ada orang yang menghitung ya, itu dihitung dari setelah orang-orang itu meneliti dan mereka menghitung, dikatakan di situ, ada orang yang berpendapat bahwa memang benar Bapak Ibu, kalau kita hitung setelah pembuangan ke Babel itu sampai kepada Kristus, itu ternyata jumlahnya itu hanya 13 Bapak Ibu ya. Hanya 13. Jadi tidak 14, tetapi di ayat yang ke-17 itu dikatakan ada 14 keturunan. Nah, orang-orang, wah ini kok apa dia salah, ada yang berpendapat, itu salah hitung. Itu salah hitung atau mungkin salah ini, dan ada yang mengatakan, ada juga yang berpendapat bahwa kita sebagai orang percaya itulah keturunan yang ke-14. Nah ada yang mengatakan demikian, itu hal yang sah-sah saja. Tapi yang ingin saya katakan kepada kita, bahwa ada sebuah sistem pembelajaran dari, kalau Bapak Ibu lihat atau suka belajar yang meneliti, bahwa pada zaman itu ada sebuah sistem pembelajaran yang memang ini salah satunya yang diterapkan oleh Matius. Di sini dia membuat suatu sebuah contohnya misalnya seperti sebuah skema yang dibagi ada 14 dan 14, sehingga di sini kita menemukan banyak nama-nama sebenarnya yang dibuang, yang tidak dimasukkan di dalam di dalam daftar keturunan itu ya, di dalam silsilah itu ada banyak nama-nama yang tidak dimaksudkan. Tetapi itu merupakan satu hal yang memang sengaja dibuat demikian supaya memang jumlahnya ada 14 dan 14 supaya mempermudah mereka untuk mengingat ya, supaya mempermudah untuk mengingat akan daftar itu. Dan orang-orang atau nama-nama yang dimaksudkan itu yang hanya memang yang dimaksudkan itu sesuai dengan kebutuhan dari Rasul Matius itu sendiri.
Dia penulis, dia hanya mencantumkan nama-nama yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi ini merupakan satu hal yang salah, tidak perlu kita lakukan. Oh di sini 13 tapi kok dikatakan 14, oh saya tidak percaya lagi Alkitab, ini bukan firman Tuhan, karena ada kesalahan. Jadi bukan begitu Bapak Ibu ya. Karena memang yang menulis itu adalah manusia, jadi kita tetap percaya bahwa memang itu adalah firman Tuhan. Jadi tidak mengurangi walaupun manusia secara manusia dia menulis, tidak mengurangi kualitas dari firman Tuhan itu sendiri, karena memang diilhami oleh Tuhan. Kalau memang kita ada hal-hal yang terdapat demikian, contohnya dalam hal ini kita melihat bahwa tidak sesuai jumlah yang dikatakan dengan jumlah yang ditulis ya, tapi kita akan melihat bahwa ini memang sebuah hal yang sengaja dilakukan demikian untuk mempermudah ya bagi sang penulis, sehingga dia itu bisa mudah untuk mengingat daftar-daftar keturunan yang sesuai dengan apa yang dia perlukan. Terus yang selanjutnya, kenapa sih harus 14? Kenapa bukan 12 saja, atau kenapa bukan 10 saja, atau supaya lebih gampang lagi? Nah, itu merupakan suatu hal yang memang sistemnya demikian, tetapi di dalam Matius itu sendiri dia menulis demikian. Dan di sini kita akan melihat bahwa 3 kali 14 Bapak Ibu ya, jadi ada 14, ada 14, ada 14. Satu hal yang ingin saya katakan kepada kita semua tentang hal ini, bahwa di sini terlihat sebuah sejarah yang terstruktur dan teratur. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Artinya apa? Bahwa Allah itu berkarya di dalamnya. Jadi tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Allah itu turut berkarya, bahkan di dalam hal-hal demikian Allah berkarya di dalamnya. Sehingga segala sesuatu terlihat tertata dengan baik atau teratur. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah campur tangan Tuhan juga. Ya, jadi teratur, terstruktur dengan baik. Sehingga kita menyimpulkan bahwa memang Allah turut berkarya di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, mengenai hal ini, tentang di dalam khususnya mengenai silsilah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam sejarah bangsa Israel itu Allah berkarya di dalamnya. Allah tidak membiarkan bangsa Israel itu, sehingga di sini saya mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang khususnya di dalam silsilah itu yang terjadi itu secara kebetulan, tetapi itu merupakan campur tangan Tuhan atau karya Tuhan yang berlaku bagi bangsa Israel ya Bapak Ibu ya, bahkan sekarang sampai kepada kita sekalian. Sehingga kita percaya bahwa silsilah atau firman Tuhan atau Yesus Kristus itu khususnya adalah memang Mesias. Kita percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah firman Allah, dan kita juga percaya bahwa apa yang dinyatakan di dalam Alkitab itu adalah benar-benar perkataan Tuhan kita, sehingga kita mengerti apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui silsilah ini. Kalau kita lihat bahwa silsilah itu menjelaskan tentang Yesus, maka kita mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah, atau kita mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir tentang iman kita kepada Kristus adalah hal yang benar, keputusan yang benar untuk mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Mesias. Jangan ragu, jangan takut di dalam hal ini. Kalau ada orang yang mulai, karena memang Bapak Ibu, banyak orang yang mencoba untuk mengacaukan hal ini juga. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Atau juga ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan yang sebenarnya. Sebenarnya masih ada, ya Yesus itu bukan yang dijanjikan. Ada yang lain. Nah kita tentu saya tidak mengatakan di sini. Tapi di sini saya harap kita pahami akan hal itu. Jadi ada sebenarnya Yesus itu bukan yang sesungguhnya yang dijanjikan. Nah jadi kita kita melihat dari silsilah ini, kita percaya bahwa Yesuslah yang dijanjikan itu. Dialah Mesias. Jadi tak perlu ragu, tak perlu khawatir. Kita tetap percaya apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam daftar keturunan dari bangsa Israel itu kita akan menemukan ada orang-orang yang
bukan dari keturunan Israel Bapak Ibu ya. Mereka adalah orang-orang yang di luar Israel Bapak Ibu ya. Lalu kenapa dimasukkan di dalam silsilah itu? Maafkan Bapak Ibu ya. Kenapa orang-orang ini bukan orang Israel tapi kok dia itu dimasukkan di dalam daftar keturunan orang Israel? Misalnya di situ, nah apalagi di sini Bapak Ibu ya, dia perempuan. Nah, karena kalau kita baca silsilah itu, Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya itu semua perempuan. Maafkan, semua laki-laki maksud saya. Semua laki-laki, tidak ada perempuan yang dituliskan misalnya mulai dari istrinya Abraham ya. Sarah memperanakan ini dan seterusnya. Terus Salomo memperanakan ini. Istri Salomo mungkin memperanakan dan seterusnya. Tidak ada. Di sini yang kita temukan laki-laki semua. Nah, tapi kok kenapa ada beberapa orang atau ya ada ya kurang lebih ada 3 orang ya Bapak Ibu ya yang memang dari keturunan di luar Israel. Di situ kita lihat ada Rahab ya, ada Tamar ya, ini adalah orang-orang dari Kanaan ya. Terus ada Ruth ya dari Moab, ya kita tahu mereka. Dan seluk-beluk mereka bukanlah orang-orang yang baik Bapak Ibu ya. Ya jadi kita bisa melihat di sini kenapa bisa terjadi demikian. Yang dituliskan ini silsilah Tuhan Yesus Kristus yang agung, yang suci, yang mulia, raja yang luar biasa. Tapi kenapa di dalam silsilahnya itu ada orang-orang yang demikian. Bahkan mereka kalau saya katakan di luar Israel itu, kalau kita di dalam konteks Israel kita katakan sebagai orang-orang kafir. Yang seharusnya mereka itu dimusnahkan ya. Pada waktu mereka itu menduduki, kalau misalnya waktu di Kanaan kita tahu kisah Rahab. Dia adalah orang Kanaan, seharusnya mereka semua itu ditumpas habis. Tetapi kenapa dia bisa masuk di dalam bangsa Israel ini? Nah, jadi kita lihat bahwa mereka ini bukan bagian atau keturunan dari bangsa Israel, melainkan orang asing. Terus ini hal di sini yang saya ingin katakan kepada kita bahwa kalau kita pahami bahwa ini menunjukkan bahwa Injil itu terbuka untuk semua orang, ya. Jadi terbuka untuk semua orang, bukan hanya kepada orang Israel ya, orang dari bangsa Israel, tetapi orang-orang juga yang di luar Israel ya. Jadi tentang keselamatan itu, tentang ya kabar baik, kalau Injil tentang keselamatan, Injil Yesus Kristus itu yang membawa keselamatan bagi kita semua, itu bukan hanya berlaku untuk orang Israel, tetapi juga berlaku untuk orang-orang yang di luar Israel. Kalau kita tahu bahkan Injil Matius Bapak Ibu ya, awalnya itu ditulis di dalam bahasa Ibrani karena ditujukan kepada orang-orang yang khususnya orang Israel, suku Yehuda, tetapi akhirnya diterjemahkan kembali di dalam berbagai bahasa. Bahkan sampai saat ini kita menikmatinya di dalam bahasa Indonesia. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi dari orang-orang yang kita lihat ini ada Rahab, ada Tamar, ada Ruth, dan kita melihat bahwa ini suatu kemurahan Tuhan bagi kita. Kita yang bukan orang-orang Israel, tetapi kita beroleh bagian di dalam karya keselamatan Allah, sehingga kita boleh diselamatkan. Sebab itu di sini kita lihat sekali lagi saya katakan bahwa Injil atau keselamatan itu terbuka bukan hanya kepada orang Israel saja, tetapi juga kepada semua orang yang bahkan di luar dari bangsa Israel itu sendiri. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, ya yang akhir-akhir. Jadi sekali lagi di sini kita belajar tentang silsilah. Kalau kita baca silsilah, inilah silsilah Yesus Kristus, atau inilah daftar keturunan atau daftar nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi silsilah itu bukan hanya berbicara tentang garis keturunan atau daftar keturunan, tetapi ini juga berbicara tentang satu ringkasan sejarah Bapak Ibu ya. Ketika kita berbicara, ketika kita melihat tentang Abraham memperanakan ini, di situ ada sejarah yang panjang. Jadi kita bisa melihat seperti yang dikatakan tadi, ada 3 periode, dari mulai periode yang pertama dari Abraham sampai Daud,
terus periode yang kedua dari Daud sampai pembuangan ke Babel, terus yang selanjutnya dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus, itu merupakan ringkasan. Jadi silsilah ini merupakan ringkasan dari sejarah bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa silsilah ini, ketika kita membaca silsilah ini, kita sudah sedikit belajar tentang sejarah dari bangsa Israel itu sendiri. Karena otomatis kalau kita baca, misalnya gini, Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Daud ini siapa ya? Abraham ini siapa ya? Nah terus kita baca Yakub, ada Ishak, ada Yakub. Ishak ini siapa ya? Hidupnya seperti apa ya? Nah tentunya kita akan melihat. Jadi silsilah itu bukan hanya berbicara tentang daftar keturunan, tetapi juga ini merupakan sebuah ringkasan sejarah yang luar biasa dari karya keselamatan Allah. Bukan hanya sekedar untuk ringkasan dari sejarah bangsa Israel, tetapi sejarah juga tentang karya penyelamatan Allah. Ya, terus yang selanjutnya, silsilah itu jadi diartikan juga sebagai gambaran tentang gereja. Nah Bapak Ibu, saya juga ketika melihat hal ini, ketika kita belajar tentang silsilah, apa sih untungnya sih kita belajar tentang silsilah? Tapi kita akan menemukan, saya juga sepakat akan hal ini tentang pendapat dari penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa daftar silsilah atau daftar keturunan itu atau silsilah itu diartikan sebagai gambaran yang menggambarkan tentang gereja. Karena di sana kita akan lihat ada, kalau menuliskan tentang silsilah Bapak Ibu ya, seharusnya memang yang dituliskan itu laki-laki, khususnya kalau apalagi di dalam kebudayaan bangsa Yahudi, laki-laki itu memang lebih tinggi dari perempuan dan hal apapun itu selalu laki-laki ya Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan ada, kalau kita baca ada laki-laki, ada perempuan, ada raja, ada orang biasa dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang ya keadaannya mereka sangat-sangat buruk, seperti tadi Rahab, kita lihat orangnya memang buruk di dalam sosialnya ya Bapak Ibu ya. Tapi mereka masuk di sana dan mereka masuk di dalam keturunan itu karena saya yakin mereka berubah atau mereka terjadi perubahan kepada mereka ketika mereka ada di dalam bangsa Israel ya. Mereka percaya kepada Tuhan bangsa Israel dan mereka pun menjadi bagian dari bangsa Israel. Jadi ini merupakan, kita ini semua terhimpun di dalam, seperti ini merupakan, inilah gambaran gereja, kita semua terhimpun. Kita ini adalah orang biasa, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, kita semua terhimpun di dalam satu kumpulan yang luar biasa. Dan yang dimana di dalam kumpulan ini kalau kita baca di dalam silsilah dari bangsa Israel itu sendiri, itu hubungannya adalah hubungan darah, tetapi kita sebagai gereja, dasar dari identitas kita bukanlah pada hubungan darah atau hubungan saudara ya Bapak Ibu ya, tetapi hubungan kita di dalam Kristus atau hubungan identitas kita itu di dalam Kristus adalah hubungan dengan Tuhan ya. Jadi ini hal yang luar biasa. Kalau kita baca silsilah tadi itu merupakan hubungan darah antara bangsa Israel satu sama lain untuk keturunan mereka. Tetapi digambarkan tentang gereja, identitas kita. Karena silsilah itu juga itu menunjukkan tentang identitas Bapak Ibu ya. Identitas. Seperti Yesus, dia tidak mungkin akan dipercaya kalau dia ini identitasnya itu tidak jelas Bapak Ibu ya. Tidak jelas. Tetapi kita di dalam sebagai orang-orang percaya, kita digambarkan melalui ini, kita belajar tentang ini, digambarkan seperti gereja. Kita bukan lagi hubungan darah dengan bangsa Israel, tetapi kita ini satu di dalam Tuhan karena hubungan kita dengan Tuhan ya, karena iman kita kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa kita belajar dari silsilah ini. Mungkin ketika Bapak Ibu baca, memang saya juga akui ketika membaca tentang silsilah itu memang sedikit membosankan Bapak Ibu ya. Kita hanya baca nama-nama ini, tetapi mengerti akan hal ini, saya mengerti, oh ternyata ini hal yang luar biasa. Semangat ya, semangat Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, ketika kita menemukan tentang silsilah, maka itu bukan suatu hal yang sengaja atau iseng-iseng saja dicantumkan di dalam Alkitab. Orang yang mungkin mereka mengatakan, oh
kurang bahan atau lain sebagainya, enggak Bapak Ibu, tetapi ini ada maksud Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengerti dan melihat tentang karya keselamatan Allah, ya. Demikian untuk PA hari ini, kita sudah melihat tentang silsilah. Mungkin ketika minggu selanjutnya kita akan berbicara tentang hal yang lain, itu nanti kita akan lihat. Tapi kita setidaknya kita sudah mengerti banyak tentang silsilah Bapak Ibu, ya. Bukan hanya dari pengertian silsilah itu sendiri, tetapi dari makna. Kenapa Tuhan ingin kita itu belajar dari silsilah itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat pujian tadi. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Sebelum kita menutup dalam doa, Bapak Ibu, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Untuk saya mulai dari hari Minggu, ya. Hari Minggu ada ibadah raya jam 8 pagi. Jadi menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau merasa kesehatannya kurang baik, disarankan untuk mengikuti dari rumah saja, karena kita juga menyediakan ibadah dalam bentuk live streaming, ya. Ada live streaming di Facebook GPT Lumajang. Kalau mungkin ada halangan, bisa mengikuti siaran tundanya juga di YouTube GPT Lumajang. Dan jam 8 pagi ibadah raya kita di hari Minggu, ya. Setelah ibadah raya ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu, itu jam 11, ya, dalam tidak tatap muka lagi Bapak Ibu untuk sementara waktu, ya. Kita kembali online, tetapi ibadahnya di Zoom, ya, Zoom meeting, ya. Tetap dorong anak-anaknya untuk mengikuti ibadah. Dan hari Rebu kita akan kembali di dalam ibadah PA. Kita tetap semangat untuk terus menerus belajar firman Tuhan, ya. Karena
dengan belajar firman Tuhan kita akan semakin memahami kehendak Tuhan, bukan hanya mengerti kehendak Tuhan, tetapi kita juga mampu untuk ada orang-orang yang menyerang kita mampu untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan, kepada orang-orang lain yang meminta pertanggungjawaban. Terus yang selanjutnya di hari Sabtu ada juga ibadah untuk anak-anak muda. Tetap semangat juga untuk anak-anak muda untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga sudah melawat kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk pembukaan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami pelajari hari ini, Tuhan tetap tolong kami untuk tambah-tambahkannya kepada kami, tambah-tambahkan hikmat dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Tolong kami, beri kami semangat juga untuk terus-menerus mengikut Engkau Tuhan, khususnya untuk mencintai kebenaran firman Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan, supaya kami juga tetap menjadi orang yang bijak dan mengerti firman-Mu, supaya kami mampu untuk menyatakan segala sesuatu, untuk mempertanggungjawabkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, GPT Lumajang dan Jatiroto. Hamba berdoa juga untuk mereka yang saat ini menyaksikan ibadah ini. Kami berdoa bersama-sama, kiranya berkat-Mu Tuhan, kiranya kasih-Mu Tuhan senantiasa melimpah atas kami semua. Biarlah perlindungan Tuhan semakin nyata, khususnya untuk kami di tengah-tengah keadaan dunia yang saat ini dalam keadaan yang terpuruk, di dalam keadaan kondisi hidup yang sangat-sangat tidak baik ya Tuhan, tetapi kami akan percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami mampu untuk melewati tantangan hidup ini ya Tuhan. Tolong kami saat ini umat-Mu Tuhan yang di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, Tuhan juga berikan keberhasilan kepada mereka, berikan hikmat untuk dapat mengelola usahanya dengan baik. Anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam pendidikan, Tuhan tetap tolong. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bahkan seluruh dunia, kiranya Tuhan pulihkan dari keadaan yang tidak baik ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit hari ini, kelemahan fisik, kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami berdoa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.